Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trian Sifarwati dengan NIM 2015007. Di sini saya akan menampilkan video tentang cerita dari Nabi Adam alaihissalam, yang mana seperti kita ketahui Nabi Adam adalah nabi pertama yang diciptakan oleh Allah, yang sebelum ia menciptakan nabi-nabi yang lainnya ataupun manusia-manusia yang lainnya. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada pembahasan, saya akan membahas tentang pertama, pengkabaran Allah tentang penciptaan khalifah atau makhluk baru di muka bumi. Seperti yang tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menciptakan khalifah di muka bumi sedangkan itu hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih memujimu setiap saat. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah memberitahukan kepada Ibnu Adam yang menyebut nama mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, sebagaimana firman Allah, yakni ingatlah Nabi Muhammad saat Rabbmu berfirman kepada para malaikat dan kabarkanlah hal ini kepada kaummu. Kemudian ada proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagaimana yang tertera pada Quran surah Ali Imran ayat 59 yang berbunyi, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Penafsiran ini berkisah tentang Nabi Isa yang diciptakan yang tidak memiliki bapak, sama dengan kejadian Nabi Adam alaihissalam. Dan kemudian dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 5, yang dimana penafsirannya Adam diciptakan dari tanah, sedangkan kemudian anak dari keturunan-keturunannya diciptakan dari air yang hina. Dan kemudian diperjelas lagi dalam surat Al-Hijr ayat 26, Nabi Adam bahwasanya diciptakan dari tanah liat yang kering, kemudian dibentuk dan Allah berfirman, maka jadilah dia, dan itu akan terjadi menjadi manusia. Selanjutnya ada penjelasan mengenai pengetahuan Adam alaihissalam melebihi pengetahuan malaikat, yang dimana tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33, yang dimana penafsirannya yang dimana Allah memberi pengajaran khusus kepada Nabi Adam alaihissalam, yang dimana Allah menjelaskan segala sesuatu seperti nama-nama segala sesuatu yang ada di muka bumi, sementara untuk malaikat Allah tidak mengajari hal itu. Selanjutnya ada perintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, yang dimana ia berbunyi, dan ingatlah kepada kami yang berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan dia merupakan orang-orang yang kafir. Ini adalah suatu kemuliaan yang diterima oleh Nabi Adam dan yang diberikan oleh Allah sebagai karunia kepada anak cucunya. Dikarenakan iblis tidak mau
menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah kamu, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian ada kisah tentang kehidupan Nabi Adam di surga, yang dimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35 dan 36 yang menjelaskan bahwa Allah menyuruh Nabi Adam untuk tinggal di dalam surga, makanlah dan minumlah sesukamu. Ini adalah bentuk penghargaan dari Allah kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk pertama ciptaan Allah. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, dan ada pula penafsiran yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang diambil ketika Nabi Adam tertidur. Kemudian diciptakanlah seorang Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hal itu Adam dan Hawa diperintahkan Allah untuk menikah sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya yang berbunyi, "Hai Adam, diamlah kamu dan istrimu di dalam surga ini dan makanlah makanan yang banyak, yang baik, di mana saja yang engkau mau. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, dan yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang kafir atau orang-orang yang zalim." Kemudian dikarenakan itu adalah suatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, maka disitulah kesempatan untuk iblis untuk merayu Nabi Adam agar memakan buah dari pohon itu. Yang mana hal ini diceritakan pada poin keluarnya Nabi Adam dari surga yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taha ayat 120 yang mengenai tipu daya seorang iblis yang menyuruh atau merayu Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon yang terlarang itu, yaitu pohon khuldi. Kemudian Adam dan Hawa pun termakan rayuan iblis untuk memakan buah dari pohon huldi itu, dan diketahuilah oleh Allah, dan mereka meminta ampunan kepada Allah karena telah melakukan atau melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu Nabi Adam dan Hawa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tertera pada Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Allah menerima taubatnya, tetapi Allah mengeluarkan mereka dari surga karena mereka termasuk orang-orang yang kafir karena telah melakukan larangan dari Allah, yang dimana Allah melakukan penurunan kedua kepada Nabi Adam dan Hawa, yang dimana tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Maka dari itu Nabi Adam dan Hawa tinggallah di bumi. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kisah Nabi Adam dari ia lahir, dari ia diciptakan sampai ia diturunkan di muka bumi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.